Hari ini, kita memasuki pembahasan yang mungkin akan mengubah perspektif kita terhadap kebiasaan sehari-hari yang sering dianggap sepele, namun memiliki dampak yang luar biasa terhadap organ paling vital dalam tubuh kita, otak. Dalam dunia yang semakin terhubung dan terpapar informasi secara terus-menerus, kita seringkali tidak menyadari betapa kebiasaan kecil sehari-hari dapat merusak struktur otak kita secara permanen. Dari konsumsi konten di media sosial yang tak terkendali hingga jebakan kecanduan judi slot, segala sesuatu tampak begitu biasa. Namun, pada kenyataannya, kita sedang merengkuh risiko besar terhadap kesehatan otak kita. Dalam perjalanan kita kali ini, saya mengundang kalian untuk bersama-sama menjelajahi ke dalam kompleksitas otak manusia dan melihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat memengaruhi kesehatan otak kita dalam jangka waktu yang panjang. Kita akan menggali setiap sudut dan melihat lebih dalam dari sekadar dampak fisik, tetapi juga dampak emosional, psikologis, dan bahkan sosial dari kebiasaan-kebiasaan ini. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas solusi dan strategi untuk melindungi otak kita dari ancaman ini. Bagaimana kita dapat menyadari bahaya dan membuat perubahan positif dalam gaya hidup kita? Apa alternatif yang bisa kita pilih untuk menjauh dari kebiasaan yang merusak ini? Semua pertanyaan ini akan kita jawab dalam perjalanan mendalam kita kali ini. Jadi, siapkan diri kalian untuk menyelami dunia kompleks otak manusia dan menggali ke dalam kebiasaan-kebiasaan yang tampak sepele namun berpotensi merusak secara permanen. Saya yakin setelah menyaksikan video ini, pandangan kita terhadap kebiasaan sehari-hari akan berubah. Mari kita mulai. 1. Scroll medsos berlebihan. Mari kita memulai dengan kebiasaan yang mungkin sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Scroll medsos berlebihan. Sebuah aktivitas yang mungkin terlihat sepele, namun dapat memiliki dampak serius terhadap kesehatan otak kita. Ketika kita terjebak dalam kecanduan scroll medsos, otak kita dipaparkan pada aliran informasi yang tak berujung. Ini menciptakan stimulasi berlebih yang dapat memengaruhi otak secara kognitif. Studi menunjukkan bahwa paparan berlebihan terhadap berbagai informasi dari media sosial dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi, penurunan kemampuan memori, dan bahkan meningkatkan tingkat kecemasan. Lebih dari itu, scroll medsos yang tak terkontrol juga dapat menciptakan perilaku kompulsif. Ketika kita terbiasa dengan rutinitas membuka dan menutup aplikasi media sosial tanpa tujuan yang jelas, otak kita mulai terkondisikan untuk mencari stimulus tersebut secara terus-menerus. Ini seakan menciptakan kebiasaan buruk yang sulit diputuskan karena otak kita terus-menerus mencari dosis kecil kepuasan dari interaksi sosial virtual. Namun, dampak scroll medsos tidak hanya terbatas pada aspek kognitif. Kesehatan mental kita juga bisa terpengaruh. Terpapar pada konten yang seringkali tidak terfiltrasikan dapat memicu perasaan tidak memadai, cemburu, atau bahkan depresi. Sementara kita berusaha untuk tetap terhubung dengan orang lain, kita mungkin tanpa sadar merusak kesehatan mental kita sendiri. Studi ilmiah juga menyoroti bahwa aktivitas scroll medsos dapat mengganggu kualitas tidur kita. Paparan cahaya biru dari layar ponsel dapat merusak ritme tidur alami kita, mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur. Jadi, ketika kita tenggelam dalam dunia media sosial di malam hari, kita mungkin tanpa sadar mengorbankan kualitas tidur kita, yang pada gilirannya dapat memengaruhi fungsi otak dan kesejahteraan secara keseluruhan. Selain itu, efek komparatif dari melihat kehidupan orang lain di media sosial dapat menciptakan tekanan sosial yang tidak sehat. Ketika kita secara terus-menerus membandingkan kehidupan kita dengan highlight reel orang lain, dapat muncul perasaan kurang berharga atau tidak mencukupi. Inilah salah satu alasan mengapa penting untuk secara sadar memfilter konten yang kita konsumsi dan fokus pada hal-hal yang positif dan inspiratif. Sebagai solusi, banyak ahli merekomendasikan untuk melakukan digital detox secara berkala. Ini adalah waktu di mana kita sengaja memutus koneksi dengan media sosial untuk memberi otak kita istirahat yang sangat dibutuhkan. Selama digital detox, kita dapat fokus pada kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan mental, seperti membaca, berolahraga, atau bersosialisasi secara langsung dengan orang-orang di sekitar kita.
Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih sehat dengan media sosial. 2. PMO. Pindah ke kebiasaan kedua yang seringkali diabaikan dan seringkali menjadi topik tabu untuk dibicarakan, yaitu PMO, pornografi, masturbation, orgasm. Ini adalah realitas modern yang dapat memengaruhi otak dan pola pikir kita secara signifikan. Ketika kita terlibat dalam pemakaian pornografi, otak kita terkena stimulus visual yang intens dan seringkali tidak alami. Ini memicu pelepasan dopamin, neurotransmitter penuh kegembiraan yang dapat menciptakan sensasi kenikmatan dan kepuasan. Namun, seiring waktu, otak kita dapat menjadi lebih toleran terhadap tingkat dopamin tertentu, mengarah pada pencarian konstan untuk stimulus yang lebih tinggi dan seringkali ekstrim. Sebagai dampaknya, kita bisa jadi terjebak dalam lingkaran kecanduan. Otak kita menjadi terkondisikan untuk mencari tingkat kepuasan tertentu yang sulit dipenuhi oleh pengalaman sehari-hari. Ini dapat merusak pola pikir seksual kita, mengubah persepsi terhadap keintiman, dan bahkan memengaruhi kualitas hubungan interpersonal. Namun, efek PMO tidak hanya terbatas pada aspek psikologis. Studi neurosientifik menunjukkan bahwa paparan berlebihan terhadap pornografi dapat menyebabkan perubahan struktural pada otak, terutama di area yang terkait dengan pengendalian impuls dan pengambilan keputusan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kemampuan untuk mengendalikan dorongan impulsif, yang berpotensi mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan fungsi sosial. Tidak hanya itu, pemakaian pornografi secara berlebihan juga dapat merusak persepsi kita terhadap tubuh dan kecantikan. Konten yang seringkali tidak mencerminkan kehidupan nyata dapat menciptakan standar yang tidak realistis, menghasilkan rasa tidak percaya diri dan kecemasan terkait tubuh. Inilah mengapa penting untuk memahami bahwa kebiasaan ini tidak hanya mempengaruhi otak, tetapi juga membentuk pandangan kita terhadap diri sendiri dan hubungan intim. Penting juga untuk dicatat bahwa perjalanan pemulihan dari kebiasaan PMO tidaklah instan. Dibutuhkan kesabaran, komitmen, dan dukungan. Langkah pertama adalah mengakui bahwa perubahan diperlukan dan bersedia mencari bantuan profesional jika diperlukan. 3. Judi slot. Mari kita lanjutkan dengan kebiasaan ketiga yang dapat merusak otak secara permanen, yaitu perjudian slot. Meskipun seringkali dianggap sebagai bentuk hiburan, perjudian slot dapat memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan otak kita. Ketika seseorang terjebak dalam kebiasaan bermain judi slot, otaknya mengalami lonjakan dopamin yang merupakan neurotransmitter yang terkait dengan sensasi kenikmatan dan hadiah. Namun, seiring berjalannya waktu dan terus-menerus terpapar pada stimulus yang sama, otak dapat mengalami perubahan neuroplastisitas yang dapat mengarah pada penurunan sensitivitas terhadap dopamin. Hal ini mirip dengan mekanisme kecanduan pada umumnya, di mana individu membutuhkan dosis yang lebih tinggi untuk mencapai tingkat kepuasan yang sama. Dalam konteks perjudian slot, lonjakan dopamin yang terus-menerus dapat menciptakan kecanduan. Orang yang terjebak dalam lingkaran ini mungkin menemui kesulitan dalam menghentikan kegiatan perjudian meskipun menyadari risikonya. Ini dapat merusak kontrol impulsif dan pengambilan keputusan yang sehat, menciptakan dampak yang dapat terus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak otak dari perjudian slot tidak hanya terbatas pada aspek psikologis. Perjudian kronis telah terkait dengan perubahan dalam aktivitas otak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, kontrol impulsif, dan pengelolaan emosi. Otak yang terus-menerus terpapar pada rangsangan dari permainan slot dapat mengalami perubahan struktural yang dapat memengaruhi kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional dan bijaksana. Selain itu, perjudian slot juga dapat menciptakan ketegangan finansial yang dapat memberikan tekanan ekstra pada kesehatan otak. Stres keuangan dapat mengaktifkan respon tubuh yang merugikan, seperti peningkatan level kortisol yang dapat merusak fungsi otak dan kesejahteraan mental. Dalam keseluruhan, memahami dampak perjudian slot pada otak adalah langkah penting untuk melindungi kesehatan mental dan finansial kita. Dengan menyadari risiko dan mencari bantuan yang tepat, kita dapat membimbing otak kita menuju pemulihan dan kesehatan yang lebih baik. Dalam banyak kasus,
perjudian slot menjadi saluran untuk menghindari masalah atau emosi yang sulit dihadapi. Seseorang mungkin menggunakan perjudian sebagai bentuk pelarian dari tekanan hidup atau masalah emosional. Oleh karena itu, memahami akar penyebab dari kebiasaan ini menjadi langkah kunci untuk pemulihan. Mari bersama-sama menjaga keseimbangan dan menjauhi kebiasaan yang dapat merusak kesehatan otak kita. Oke, itulah penjelasan 3 kebiasaan yang bisa merusak otak. Penting untuk diingat bahwa setiap keputusan kecil yang kita ambil sehari-hari dapat memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan otak dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, kesadaran dan pemahaman terhadap kebiasaan-kebiasaan ini menjadi kunci untuk menjaga otak kita tetap sehat dan berfungsi dengan optimal. Sampai jumpa di video selanjutnya.